Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita, menuntut dan menimba ilmu akhlak, yang dalam hal ini kita mengkaji dan memahami syarah di Salatul Huquq al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salam. Pada pembahasan yang lalu kita sudah memasuki tentang haqqur rijlain, hak kedua kaki, dan pada akhir pembahasan, akhir diskusi kita, saya menyampaikan tentang bagaimana akhlak para wali Allah, para nabi dan Rasulullah, bagaimana akhlak mereka berjalan kaki. Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan tentang bagaimana mereka berjalan kaki di muka bumi ini. Dan sebagaimana yang saya janjikan di akhir pembahasan yang lalu, saya akan membahas tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, bagaimana ada berjalan yang juga disinggung oleh Al-Quran Al-Karim di dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya di dalam surat Luqman ayat 18, ya, surat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس. Wahai putraku, kata Luqman Al-Hakim menasihati putranya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena menyombongkan diri. Ini satu nasihat. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam hal ini ada dua nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada putranya yang Allah rekam dalam Al-Quran sebagai nasihat buat kita juga dan pelajaran penting buat kita semua, insya Allah.
Yang pertama, jangan memalingkan wajah kita kepada manusia dengan sombong, dengan cemberut begitu. Dalam kita menghadapi manusia siapapun orangnya, sekalipun orang non muslim sekalipun, dengan wajah yang penuh senyum, wajah yang berseri-seri, wajah yang cemberut, wajah yang buruk, wajah yang angkuh, itu bukan akhlak Islami. Karena itu terkait masalah ini sangat jauh Rasulullah bermuka masam dengan seseorang, apalagi terhadap orang yang sesama muslim, sahabat Rasulullah sendiri. Apalagi orang itu matanya buta, sangat mustahil sekali melihat akhlak Rasulullah. Bahkan sebelum itu Allah juga telah memuji Rasulnya, innaka la'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mana mungkin pujian Rasulullah, pujian Allah kemudian dihapus dengan muka masam Rasulullah kepada Abdullah bin Maktum dalam surat Abasa wa Ta'ala. Itu sangat tidak mungkin. Manusia biasa saja sebagai seorang yang arif, para ulama yang bijak, yang mengamalkan ilmunya, tidak mungkin bermuka masam. Saya selalu teringat ketika hidup semasa sebagai pelajar di kota Sicikum, menghadapi para ulama di sana, tidak ada mereka yang bermuka masam, tapi senantiasa bermuka ceria, sopan santun, senyum kepada setiap orang. Tidak mungkin terjadi mereka bermuka cemberut, dan tidak mungkin mereka memalingkan wajahnya kepada siapapun. Itulah akhlak Islami. Jadi singkat kata, sangat tidak mungkin dan sangat mustahil Rasulullah bermuka masam. Akhlak Islami adalah kita senantiasa menghadapi manusia dengan muka yang berseri-seri, ya. Dan ini sangat dianjurkan. Seorang istri senantiasa dianjurkan bermuka yang berseri-seri, berwajah yang menampakkan keceriaannya di hadapan suaminya, sehingga ketika suaminya pulang kerja, pulang dari safar, pulang dari luar, menjadi terhibur berada di rumahnya karena menghadapi istrinya yang berseri-seri, tidak menampakkan kedukaan, kemurungan, kecemburutan, dan sebagainya. Suami begitu juga, suami juga menampakkan wajah yang berseri-seri. Dan tentu saja ketika suami dari luar merasa penat, merasa lelah, merasa capek, perlu adanya hiburan. Yang paling pertama, hiburan yang awal adalah melihat wajah istrinya yang berseri-seri dan menampakkan wajah yang segar begitu. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, tujuan istri adalah litaskunu ilaiha, agar kalian para suami, para laki menjadi tenang ilaiha, menghadapi istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dalam bahasan kita kali ini adalah wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan kaki di muka bumi dengan perasaan atau dengan tingkah laku, dengan sikap yang sombong. Ini bukan akhlak yang Islami. Jadi berjalan dengan jalan yang perlahan-lahan, yang dengan tawadhu, dengan sopan santun. Itu cara berjalan yang dianjurkan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya juga kita membaca, masih dalam surat Al-Luqman, ayat berikutnya ayat 19, Allah berfirman, waqsid fi masyika. Ini yang ketiga. Yang pertama, wala tus'ir khaddaka linnas. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Yang ketiga, ayat berikutnya, waqsid fi masyika. Ini yang ketiga. Dan sederhanakanlah ya engkau dalam berjalan. Yang keempat, waghdud min sautika, dan lunakanlah suaramu. In ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ada 4 nasihat dari Luqmanul Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini kepada putranya sebagai nasihat buat kita juga. Yang ketiga adalah hendaklah kita mensederhanakan langkah kaki kita. Jangan cepat sekali, jangan lambat sekali, yang normal, yang wajar, sesuai dengan postur tubuh masing-masing. Kemudian waghdud min sautika, ketika bersuara jangan berteriak, jangan keras-keras. Tidak seperti sebagian akhlak sebagian sahabat yang berteriak di hadapan Rasulullah sendiri, yang dikecam oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, ya.
Bisa antum baca surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 7 atau 10 tentang sebagian sahabat yang dikecam, dikutuk oleh Allah karena mereka berlaku tidak sopan, bersuara keras di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suara yang keras itu, suara teriak itu mengalahkan suara hamir, suara keledai yang sangat buruk. Nah, seorang muslim tidak selayaknya berteriak-teriak baik di depan keluarganya, depan murid-muridnya, depan kawan-kawannya, depan tetangganya, apalagi di depan jamaah yang ramai ketika berada di mimbar, sehingga di syuting nantinya direkam dan jadi bahan cercaan. Bahkan bukan hanya manusia yang tidak suka suara keras, suara teriak, mencaci maki orang lain, bahkan malaikat akan mengutuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika jadi ulama, jadi mubalik ulama yang sopan ketika bersuara. Karena suara yang keras itu tidak mungkin dapat membangkitkan revolusi, mustahil. Ya, suara keras sekeras apapun dapat membangkitkan masyarakat untuk revolusi. Suara yang pelan, yang lembut tapi berisi dengan akhlak yang bagus, dengan sopan santun, dengan keimanan yang kuat, itu dia yang membangkitkan revolusi kepada masyarakat. Lihat bagaimana Imam Khomeini dengan suaranya yang pelan, yang lembut, yang sopan, ya, tapi membangkitkan semangat revolusi di hadapan masyarakat dan rakyatnya, sehingga terjadi revolusi di masa itu. Bangkitlah rakyat Iran. Padahal Imam Khomeini tidak berteriak-teriak. Itu yang perlu kita tiru. Jika antum ingin revolusi, tirulah Imam Khomeini, bagaimana akhlaknya, suaranya, kedalaman ilmunya, akidahnya, dan seterusnya. Jadi suara yang buruk itu suara keledai, berteriak-teriak bukan pada tempatnya, hanya teriakan yang keras tapi tidak bermakna. Baiklah, kita teruskan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masya 'alal ardi ikhtiyalan la'natuhul ardu wa man tahtaha wa man fawqaha." Artinya barang siapa yang berjalan di muka bumi ini dengan perasaan yang sombong, ikhtiyalan, dengan takabur, maka bumi sendiri akan mengutuknya, akan melaknatnya. Dan apa yang di bawah bumi juga akan mengutuknya dan melaknatnya. Juga yang di atasnya. Dia orang yang sombong, ya, dengan perasaan yang aku, dengan pakaian kebesarannya, atau dengan pakaian yang biasa, ya, atau dengan pakaian ulama sekalipun, ketika sombong, berjalan angkuh, congkak, tidak menerima kebenaran, maka Allah akan mengutuknya. Bumi, di atas bumi, di bawah bumi akan mengutuk orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis yang lain yang tercatat di dalam kitab Al-Amali, kita membaca bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan terhadap orang yang berjalan dengan bangga dan sombong. Beliau bersabda, "Man labisa sauban faghtala fihi khasafallahu bihi min syafiri jahannama wa kana qarina qaruna li'annahu awwal man ikhtala fakhasafallahu bihi wa bidarihil arda." Artinya, barang siapa yang mengenakan pakaian kebesaran misalnya, kemudian dia terlalu bangga dan memamerkannya dengan pakaian tersebut, maka Allah akan menenggelamkannya ke dalam muka bumi ini di samping neraka, dan dia akan menjadi pendamping Qarun. Qarun adalah orang yang kaya raya tapi congkak dan sombong, yang hartanya melimpah ruah. Karena Qarun adalah orang pertama yang mendirikan keangkuhan. Allah membuat dia dan rumahnya tenggelam ke dalam muka bumi ini dan menghancurkannya. Ya. Itu sabda Rasulullah yang betul-betul memberikan peringatan kepada kita. Apapun yang kita miliki, sebanyak apapun pakaian yang kita miliki, kita tidak boleh sombong sama sekali, karena semuanya akan mengutuk kita. Ya. Hadis yang lain dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, "Babun fi annal imana mabthuthun fi jawarihil badani kulliha
wa rijlahu allatani yamshi bihima. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan iman atas semua bagian tubuh kita dan telah membaginya di antara mereka. Dia telah mewajibkan atas kaki kita untuk tidak berjalan menuju perbuatan dosa, melainkan untuk berjalan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allatani yamshi bihima. Ini pun salah satu hak kaki yang perlu kita tunaikan, yaitu kaki kita gunakan untuk berjalan menuju kepada kebaikan, kepada kema'rufan, dan bukan kepada kemungkaran, kepada jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita membaca di surat Yasin ayat 65, di sana dilukiskan bagaimana nanti mulut, lisan, kaki, tangan menjadi saksi di hari hisab. Ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, al-yawma, hari hisab, hari kiamat, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Bima kanu yaksibun. Jadi semua anggota tubuh kita di hari kiamat nanti menjadi saksi. Ya, mata, tangan, telinga, lisan, mulut, kaki, dan semua menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan di muka bumi ini selama hidup kita. Juga firman Allah yang lain di dalam surat Nur ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari kiamat nanti, yaitu ketika lisan, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, yaitu sewaktu hidup di muka bumi ini. Jadi banyak yang menjadi saksi, rumah, masjid, musalla, ya, dan semua makhluk hidup, pakaian kita angkat benda mati harus menjadi saksi, termasuk juga pakaian kita, rumah kita, jalan-jalan yang kita injak, kita lalui menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Tidak ada yang berlepas diri. Karena itu, perbuatan sebagaimana perbuatan baik yang kita kerjakan secara sembunyi, kita sedekah dengan kanan, tangan kiri tidak tahu misalnya, atau kita bermaksiat secara tersembunyi, maka yang menjadi saksi adalah di sekitar kita. Di samping malaikat juga, tempat yang kita disitu kita berbuat baik atau berbuat buruk akan menjadi saksi. Ya. Kita tidak bisa lari ke mana-mana. Tapi kalau kita bertaubat misalnya, maka tentu taubat kita akan menghapus kesaksian mereka semua. Sebagaimana perbuatan baik kita disaksikan, ketika kita berbuat salah, riya, maka akan terhapus kesaksian atas perbuatan baik tersebut. Ada berbagai pandangan tentang bagaimana bagian-bagian tubuh itu akan menjadi saksi. Yang pertama, sebagian mempercayai dan meyakini bahwa pada hari itu, hari kiamat nanti, itu hari hisab, Allah akan membuat mereka mengerti dan membuat mereka mampu untuk berbicara. Dan mereka yang menjadi saksi itu, yaitu tangan, kaki, misalnya, dan seterusnya, termasuk rumah, masjid, jalan-jalan, pohon-pohon, dan mereka semua itu akan berbicara. Hal ini tidak mengherankan bagi Sang Pencipta yang awalnya menciptakan kekuatan ini dalam diri kita untuk menciptakan dalam bagian tubuh kita. Ya. Jadi Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan mereka menjadi saksi dan berbicara atas semua perbuatan kita. Ini pandangan yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama yang lain meyakini dan memiliki pandangan bahwa pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari hisab, Allah hanya akan membuat mereka mampu untuk berbicara, tetapi mereka tidak akan mengerti. Mereka hanya akan mengungkapkan fakta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan yang lemah tentunya. Pandangan yang ketiga adalah bahwa mereka meyakini dan berpendapat bahwa bagian tubuh kita tentu akan membawa efek
dari apa yang telah dilakukan oleh mereka selama hidup kita. Munculnya efek ini seperti mereka memberikan kesaksian. Pemandangan ini juga bisa dilihat secara banyak dalam ucapan sehari-hari. Seperti misalnya matamu menjadi saksi bagi tidak tidurmu. Mata saksi kalau kita nggak tidur misalnya. Seorang penyair Persia mengatakan dalam artinya, raut wajah menjadi saksi tentang rahasia di dalamnya. Ya, ini masih di dunia. Artinya orang tertentu akan tahu raut wajah seseorang itu menjadi saksi kondisi jiwanya. Bahkan mata seseorang, pandangannya, kemudian sinar matanya bisa menjadi saksi, bisa diketahui apa yang dirahasiakannya. Kemudian juga gerakan tubuhnya lainnya menjadi saksi. Ini pandangan yang ketiga. Ala kulli hal, apapun yang terjadi, sangat jelas bahwa anggota tubuh kita ini menjadi saksi di hari kiamat, di samping benda-benda yang lain yang menyaksikan perbuatan kita. Ini tentu sangat tidak mustahil kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika kita akan mengkaji hal itu dalam kajian filsafat tentunya, ya, yang lebih dalam lagi, dan bukan tempatnya di sini, ya. Kemudian hal yang lain mengenai hak-hak kaki, kita lihat bahwa Imam As-Sajjad alaihissalam berkata, dan hak kakimu adalah engkau tidak berjalan bersama mereka menuju apa yang haram bagimu. Nah, jangan kaki diajak berjalan menuju pada yang maksiat, pada jalan yang haram. Dan engkau seharusnya tidak mengarahkan mereka dengan cara yang akan membuat orang yang mereka bawa menjadi direndahkan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan orang yang mukmin. Artinya, kaki kita gunakan untuk jalan membantu orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang muslim yang membutuhkan bantuan kita sesuai kemampuan kita. Jika kita ingin memperbaiki diri kita sendiri, maka kita akan berusaha memperbaiki cara jalan kaki kita itu. Ali bin Ibrahim menukil dari ayahnya dari Hamad dari Ibrahim bin Umar al-Yamani bahwa Imam Ja'far alaihissalam berkata, "Ma min mu'minin yamshi li akhihi al-mu'mini fi hajatin illa kataballahu 'azza wa jalla lahu bi kulli khutwatin hasanatan wa hatta 'anhu biha sayi'atan wa rafa'a lahu biha darajatan." Artinya, apabila seorang mukmin berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan orang mukmin lainnya, dia membantu sama mukmin, maka Allah akan mencatat perbuatan baik baginya untuk setiap langkah yang dia ambil. Dan Allah akan menghapus satu perbuatan dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Ini ganjaran orang yang berjalan menuju kepada mukmin yang lain untuk tujuan membantunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah dapat membantu sesama muslim, sesama mukmin insyaallah, bukan malah menyakitinya. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, kita juga dapat membaca di dalam kitab Makarimul Akhlaq. Ya, saya punya kitab ini dengan bahasa Persia ada, juga bahasa Arab juga ada. Bahkan aslinya kitab ini berbahasa Persia. Di sana ada Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata, yang artinya, engkau tidak bisa melarikan diri dari berdiri di atas jembatan sempit, itu as-sirat maksudnya, di atas neraka. Jadi engkau harus memastikan bahwa kakimu tidak terpeleset dan menyebabkanmu jatuh ke dalam neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Artinya, ketika kaki kita di muka bumi sekarang ini kita gunakan untuk hal-hal menuju kebaikan, untuk hal-hal yang ma'ruf, maka kita yakin bahwa nanti di sirat menuju surga, kaki kita tidak akan terpeleset menuju neraka insyaallah. Ya, jadi untuk sampai ke sana maka perlu kita berhati-hati berjalan di muka bumi sekarang ini. Jangan sampai kita berjalan menuju pada keburukan. Ya, kita maju, ternyata tujuan kita pada keburukan, maka kita mundur, jangan diteruskan, harus kita gagalkan. Kemudian mengenai kisah orang-orang yang masuk ke neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita tentang peristiwa
orang di neraka di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Maryam ayat 7, ayat 71 ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian, daripadamu. Ini ungkapan wa im minkum menunjukkan ya, ini nafiyah menunjukkan tidak seorang pun, artinya tidak ada yang terlewati. Artinya setiap manusia tanpa kecuali akan mengalami. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mengalami ini, yaitu melainkan mendatangi neraka itu. Pasti setiap orang akan mendatangi neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ini ungkapan sangat tegas ya. Hatman maqdiyya. Hal itu bagi Tuhanmu, bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tetapi tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadhurudz zalimina fiha jisiya. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Di sini ayat menjelaskan bahwa ketika manusia tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa takwa, maka dia pasti akan menuju neraka jahanam. Jadi manusia ketika masih pada awalnya, ketika kosong dengan iman, maka semua akan menuju neraka. Nah, ketika beriman, bertakwa atau taubat, ya, yang artinya bermaksiat, taubat sesungguhnya, taubat nasuha, menjadi orang baik, nah, maka akan diselamatkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Tapi wa nadhurudz zalimina fiha jisiya. Ya, Allah akan menyelamatkan orang, Allah akan membiarkan orang yang zalim menuju api neraka. Ya, singkat kata bahwa manusia pada dasarnya itu condong menuju dan menuju neraka dengan menggunakan hawa nafsunya. Itu pada dasarnya seperti itu. Ya, sebab sejak kecil memang manusia condong untuk mengikuti hawa nafsunya. Tetapi ketika kecil tidak dihitung, tidak direkan, tidak dihisab. Nah, mulai baliglah dihitung atau dihisab. Sejak balik itulah mulai setar manusia menuju kemana. Ketika dia meneruskan hawa nafsunya, melanjutkan kehendak sejak kecil, maka terus dia berjalan ke neraka. Jadi semua manusia tanpa kecuali ketika itu menuju neraka. Kemudian baru dipilih nah mereka yang berilmu, bertakwa, kemudian beriman, mengamalkan ilmunya, berakhlak baik, maka dia akan menuju jalan surga. Dan kita insya Allah dengan mengkaji kajian-kajian akhlak seperti ini, kita pahami baik-baik, kemudian kita amalkan, ya, kita ajukan maksiat, kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya dari sifat-sifat yang buruk, kita akan merasa yakin bahwa kita pasti menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah akan menyelamatkan kita, ya, insya Allah. Dan itu harus kita pastikan dan kita yakin dalam diri kita, sehingga hal itu menjadi motivasi buat kita untuk selalu berbuat baik. Ya, kita yakin. Tidak seperti keyakinan kaum Asy'ariyah. Ya, mereka punya keyakinan bahwa karena Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa yang kekuasaannya bersifat mutlak, maka pada akhirnya orang yang mukmin sekalipun kalau Allah berkehendak bisa saja Allah masukkan ke neraka. Dan orang yang durjana, orang yang durhaka, ahli maksiat sekalipun Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa, Maha Adil, bisa saja Allah masukkan ke surga. Itu agama yang pasif, yang tidak logis. Tapi agama kita, syariat kita, Ahlul Bait tidak demikian. Kita beriman, kita mati dalam iman, kita muslim, kita bertakwa, pasti masuk surga. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu harus kita yakin dengan sebenar-benarnya. Ya, mudah-mudahan hal ini dapat kita pahami dengan baik insyaallah. Ya. Ada pembahasan yang luas mengenai ayat ini, ya, ayat surat Maryam surat 19 ayat 71. Nanti insyaallah kita akan bahas ayat ini secara lebih dalam lagi pada kajian minggu mendatang insyaallah. Kemudian kita ada waktu, panjang umur, setelah fiat, maka kita bisa menggali ayat ini dengan lebih luas lagi insyaallah. Apa makna wa im minkum illa wariduha ini?
semua kalian pasti akan masukin neraka atau melewatinya. Ini bagaimana maksudnya? Insya Allah kita akan bahas pada kajian minggu mendatang, pada kajian berikutnya. Untuk malam ini sampai di sini dulu kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa juga mengamalkan dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mohon pamit, mohon didoakan selalu, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon dikoreksi jika ada kekurangan dan kesalahan serta kejanggalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.